Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bu Desi sehat, Bu Sri. Sehat Bu Alhamdulillah Lisna, sehat. alhamdulillah. Bagaimana hari ini? Semangat? Tetap semangat Semangat. Tetap bergerak. semangat. Oke. Di hari ini kita IHT tentang modul ya. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang modul ajar dalam kurikulum sekolah penggerak. Nah, sebelum kita bahas, coba saya mau tanya dulu nih. Selama ini persepsi kita tentang modul itu seperti apa? Coba Bu Desi dulu. Modul itu kalau persepsi saya selama ini modul itu media apa? Bahan ajar, Bu. Bahan ajar yang Ya, isinya materi untuk kita ngajarin ke siswa begitu. ya, kalau Ibu Sri Rahayu? Ya sama sih dengan pendapat Bu Desi. Mm-mm. Selama ini pemikiran saya modul itu ya bahan ajar, bahan pelajaran gitu loh. Oh ya, Bahan pembelajaran. isinya apa Bu? Isinya kalau pikiran saya itu isinya ya materi-materi pembelajaran yang akan disampaikan itu gitu. Oke, nah itu kan tadi gambaran modul ajar yang sudah kita ketahui selama ini. Nah, untuk di Ya. sekolah penggerak ini ada paradigma baru seperti apa modul ajarnya? Ayo kita lihat slide berikut ini. Sudah tampil, Ibu-ibu, slide-nya? Sudah. Ya, sudah terlihat, Bu. Oke. Modul ajar ya. Jadi agenda kita pada sesi ini adalah untuk mempelajari yang pertama konsep modul ajar, yang kedua komponen modul ajar. Nah, modul itu seperti apa sih? Tadi sudah disebutkan. Setahu kita selama ini mungkin ada sampelnya, sampel modul ajar yang kita tahu selama ini, yang mana modul tersebut isinya bisa berupa diktat, kumpulan materi pelajaran, berupa kumpulan soal dan kunci jawaban, atau berupa LKS yang dilengkapi oleh petunjuk guru. Nah, di program sekolah penggerak ini, konsep modulnya berbeda. Seperti apa konsep modul di sekolah penggerak ini? Nah, konsep modul ajar di sekolah penggerak itu, modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Jadi sejumlah alat, petunjuk, pedoman pembelajaran yang dirancang sistematis dan menarik. Yang kedua, modul ajar ini merupakan perangkat ajar. Jadi di sekolah penggerak ini, modul ajar adalah perangkat ajar yang merupakan implementasi dari alur tujuan pendidikan yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil Pancasila sebagai sasaran. Jadi RPP-nya gitu. Tadinya kita RPP, perangkat ajar. Nah, sekarang di sekolah penggerak itu modul ajar. Berikutnya, modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Tujuan dibuatnya modul agar proses pembelajaran bisa dirancang lebih menarik dan bermakna. Jadi, kalau kita lihat gambar di sini, modul ajar itu terintegrasi dengan mengacu pada alur tujuan pembelajaran, yang mengacu kepada capaian pembelajaran, dan bertujuan pada profil terwujudnya profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum kita lanjutkan,
Nah, saya mau ada pertanyaan nih. Menurut Bapak Ibu, seperti apa dari yang sudah kita bahas tadi? Saya ingin minta pendapat Ibu-ibu. Menurut Ibu, seperti apa konsep modul ajar di sekolah penggerak ini? Coba Ibu Sri, gimana Bu Sri? Aduh, konsep modul ajar. Atau Ibu Desi? Kalau dari yang saya dengar tadi di penjelasan, konsep modul ajarnya sepertinya di dalamnya bakal ada namanya RPP, bakal ada tujuan pembelajarannya, itu ya Bu. Jadi kan katanya tadi sekumpulan, pasti di dalamnya itu berarti perangkat semua yang kemarin-kemarin RPP, mungkin LKS, LKPD, itu semuanya akan ada di dalam modul ajar. Seperti itu bayangan saya, Bu. Jadi intinya mungkin Bu Desi, seperangkat yang kita perlukan untuk mengajar, begitu ya Bu ya? Oke. Ya, begitu. Bagaimana Bu Sri? Iya, sama menurut saya. Ya, jadi ternyata berbeda ya Bu dengan yang sebelum yang kita ketahui selama ini. Iya, berbeda kayaknya Bu. Kalau dulu kan modul itu cuma bahan ajarnya aja, ternyata sekarang modulnya gabungan dari semuanya sepertinya dari yang disampaikan tadi. Oke, kalau gitu kita lanjut ke komponen modul ajar. Apa saja sih isi di dalam modul ajar itu? Komponen-komponen yang harus ada? Sudah kelihatan Ibu layarnya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, secara umum komponen modul ajar ya, guru dalam satuan pendidikan itu diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didiknya. Modul ajar ini dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar proses penyusunannya. Komponennya seperti apa? Nah, komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Jadi semua komponen ini untuk persiapan kita mengajar. Dan komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai keperluan. Di sini ada gambarnya, mungkin lebih besar. Nah, ini yang tampilan yang lebih besar. Jadi komponen modul ajar kita bagi 3. Pertama, informasi umum. Yang kedua, komponen inti. Dan yang ketiga, lampiran. Informasi umum ini ada identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target, model, dan sebagainya. Nah, komponen inti ini itu yang akan kita bawa saat mengajar aktivitas pembelajarannya. Mulai dari tujuan pembelajaran, ada kegiatan, asesmen, sampai refleksi. Lampiran, itu hal-hal yang mendukung pembelajaran, bisa LKPD, bahan bacaan, glosarium, daftar pustaka, atau bisa ditambahkan dengan yang lainnya kalau memang dibutuhkan. Nah, untuk yang pertama, itu ada informasi umum. Ini seperti nama penyusun, jenjang kelas, alokasi waktu. Yang ini jelas ya, Bu ya? Ya, Bu. Kita lanjut ya. Sama kayak RPP berarti ya, Bu ya? Ya. Nah, kompetensi awal ini adalah materi prasyarat yang harus dikuasai peserta didik sebelum membahas materi hari tersebut. Misalnya nih, kalau kita bahas volume segitiga, volume kubus, berarti sebelumnya kita harus paham apa dulu nih, Bu Desi? Kalau volume kubus, berarti kita harus tahu dulu nih mana yang alas, mana yang ya. Jadi seperti itu. Jadi itu materi prasyaratnya ya Ibu-ibu. Kita lanjut profil pelajar Pancasila. Nah, dalam kegiatan pembelajaran, karakter apa yang akan kita kembangkan melalui kegiatan pembelajaran? Apakah yang tadi yang disampaikan sebelumnya, profil Pancasila ada mandiri, ada kreatif, dan sebagainya. Kita lanjut. Nah, sarana dan prasarana ini adalah fasilitas atau bahan yang akan kita butuhkan selama kegiatan pembelajaran.
target peserta didik, ini maksudnya kita mengkelompokkan peserta didik. Ada yang reguler atau biasa, atau ada yang low, atau yang high. Jadi kita di informasi umum kita sebutkan kalau memang ada anak yang seperti itu. Dan yang terakhir di komponen informasi umum adalah model pembelajaran. Di sini model pembelajaran itu apakah tatap muka, daring, luring, atau blended learning. Ada pertanyaan Ibu-Ibu? Apa kita lanjut? Lanjut Bu, cukup. Lanjut kita ke kompetensi inti, komponen inti. Nah, di komponen inti modul ajar, itu harus ada yang pertama tujuan pembelajaran. Ini sudah ada kita rumuskan sebelumnya di dalam ATP, alur tujuan pembelajaran. Kemudian, pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna ini kita harus tuliskan manfaat apa nanti yang akan diperoleh peserta didik setelah mempelajari pelajaran hari tersebut. Kemudian pertanyaan pemantik. Nah, ini yang paling kreatif nih. Guru harus kreatif membuat pertanyaan pemantik, yaitu pertanyaan yang memacu rasa ingin tahu siswa untuk mengetahui lebih lanjut tentang materi tersebut. Kegiatan pembelajaran ini dibuat mulai dari urutan pembuka, ada inti, dan penutup. Asesmen penilaian. Nah, asesmen ini ada 3. Pertama, asesmen diagnostik sebelum pembelajaran. Kita mengetahui kebutuhannya apa. Kemudian asesmen selama proses pembelajaran, itu formatif. Dan asesmen pada akhir pembelajaran, yaitu sumatif. Nah, bentuk-bentuk asesmennya bisa berupa, kalau sikap itu bisa observasi, kalau performennya bisa dengan presentasi siswa, atau juga bisa dengan ujian tertulis. Nah, berikutnya harus ada pengayaan dan remedial. Pengayaan khusus untuk siswa atau peserta didik yang high kemampuannya dan remedial bagi yang low. Bentuk perlakuannya ya kita menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Nah, lampiran ini ada LKPD. Kalau kita berkelompok harus pakai lembar kerja, kita siapkan LKPD-nya. Kemudian ada bahan bacaan guru, glosarium, kumpulan istilah ini artinya apa gitu ya Bu, dan terakhir daftar pustaka. Nah, untuk lampiran ini boleh ditambahkan sesuai keperluan. Oke, dari yang tadi kita bahas, apakah ada ibu-ibu yang mau bertanya? Silakan. Ibu Sri duluan deh. Ya, silakan Ibu Sri. Atau Ibu Desi duluan boleh? Saya itu ya Bu ya. Nah, di tujuan pembelajarannya itu kira-kira nanti kalimatnya seperti apa itu Bu? Apa sama kayak yang waktu kita belajar tentang CP kemarin? Oh ya, kalimat tujuan pembelajaran itu harus memuat 3 aspek, ya. Ada kata kerja operasional, terus ada kompetensi atau pelajaran yang akan dipelajari, dan yang terakhir harus ada variasi berpikir kritisnya seperti apa. Begitu. Berarti sama kayak yang kita belajar pas hari kemarin ya Bu ya? Ya. Bu Sri, gimana? Cukup? Apa ada yang mau ditanyakan? Untuk pertanyaan pemantik itu. Oh iya. Coba, ya. Pertanyaan pemantik itu biar anaknya ingin tahu. Mungkin Bu Desi punya pengalaman memberi pertanyaan pemantik seperti apa? Ya, pertanyaan pemantik itu bisa di awal, kadang bisa di pertengahan ketika memulai topik tertentu kita pancing dulu gitu Bu menurut saya. Jadi kita kasih pertanyaan dulu nih biar anak tertarik kira-kira oh iya seperti itu gitu. Misalnya kita mau nyampein materi A gitu kan, kita kasih dulu kira-kira pertanyaan awal yang ini biar mereka intinya tujuannya untuk mereka terpancing gitu kira-kira. Bisa kasih contohnya nggak Bu?
Bu Desi punya misalnya pengalaman nggak? Misalnya kita belajar barisan deret nih. Nah, terus kan kita belajar barisan aritmatik gitu ya. Nah, kita kasih dulu pertanyaan ke mereka, pertanyaan pemantiknya gitu. Saya sajikan, boleh kita sajikan bentuk gambar disusun gitu kan, buah-buahan, gambar buah disusun, atau bendanya langsung dibawa, buah-buahannya gitu kan, langsung kita bawa, kita susun. Terus menurut pola-pola tertentu. Nah, di situ kita tanya, menurut kalian ini polanya seperti apa? Jadi mereka akan berpikir kan, tertarik, oh ternyata belajar barisan aritmatik seperti ini, begitu. Menurut saya seperti itu, Bu. Bagaimana Bu Sri? Oke. Ya, saya paham. Masih ada lagi Ibu-ibu? Cukup? Kalau saya. Cukup. Kalau cukup kita gap dulu nih biar semangat. Oke, game dulu, Bu. Oke, kita masuk ke sesi game ya. Sudah muncul Ibu-ibu? Sudah, Bu. Nah, jadi kali ini saya punya game itu untuk mengevaluasi kira-kira ibu-ibu ini ingat apa enggak dengan kompetensi atau komponen-komponen yang ada dalam modul ajar tadi, ya. Jadi game ini mungkin salah satunya dulu, nanti salah satu dari Bapak Ibu harus memilih. Ini namanya game memilih kotak berhadiah. Oke. Nah, siapa dulu yang mau main? Bu Desi apa Bu Sri? Saya, Bu. Oke, tapi sebelumnya kita semangat dulu. Kemana yel-yel kita kemarin? Coba Bu Desi pimpin. Jaya. Jaya. Oke, kita mulai ya. Coba dari Bu Desi dulu. Nah, pilihlah satu kotak di bawah ini. Oke, Bu Desi mau pilih yang mana? Pilih yang nomor 1, Bu. Saya suka warna ungu. Oke. Nah, tadang. Inilah pertanyaannya. Ya. Mana sajakah komponen berikut yang termasuk informasi umum? Oh, informasi umum ya, Bu. Yang pertama, identitas sekolah, terus kompetensi awal, terus profil pelajar Pancasila, tujuan. Nah, ya. Coba ini, Bu Desi, coba tulis di kertas. Oh, tulis di kertas. Ya, oke, bentar ya, Bu. Saya tulis dulu. Bu Sri, siap-siap kalau misalnya Bu Desi tidak bisa menjawab ya, Ibu. Waktunya 2 menit. Ya. Pilihannya yang ada di situ aja kan, Bu ya? Ya, yang ada di tampilan saja. Ya, Bu. Sudah? Ini, Bu. Terlihat nggak, Bu? Kita lihat jawaban Ibu Desi. Ada berapa? Ada 4. Identitas, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, dan model yang digunakan. Oke, kita cek jawabannya ya. Kita cek jawabannya Bu Desi, benar apa salah. Ini tadi ya. Ya. Ada identitas awal. Identitas awal. Ya. Identitas sekolah. Kompetensi awal, Bu. Oh iya. Jadi ada satu yang kurang di sini, kompetensi
awal ya. Kompetensi awal. Benar Ya, berarti ya, Bu ya? Karena Bu Hore. Desi benar, saya kasih hadiah. Apa hadiahnya, Bu? Kita buka sama-sama ya. Kotaknya. Oke, Nah, hadiahnya. Wah, inilah. ada dapat mobil, bisa dibawa pulang. Oke. Oke, terima kasih hadiahnya Ibu. Saya tunggu di Oke. depan ya, Bu ya. Kemudian Bu Sri. Bu Sri juga harus main game. Oke, tadi kotak nomor 1 sudah. Sekarang Bu Sri mau kotak nomor berapa? Nomor 2. Oke, nomor 2 ya. Nah, manakah komponen berikut yang termasuk kompetensi inti dari modul ajar? Kompetensi inti. Kompetensi inti. Tujuan pembelajaran. Bentar. Ya, semangat Ibu. Nah, pertanyaan pemantik. Ada berapa, Ibu? Ada pemahaman bermakna. Ya. Pertanyaan pemantik. Ya. Persiapan pembelajaran. Oh, refleksi. Ya. Ada ya? Ya. Ada 4. Jadi ada 4. Oke, kita cek jawabannya Bu Sri. Ya, benar Ibu. Ibu menjawab. Ya, benar. Kita lihat hadiahnya. Nah, inilah hadiahnya Bu Sri. Alhamdulillah. Bu. Hadiahnya virtual aja ya, Bu? Iya. Kegiatannya virtual, Bu. Jadi hadiahnya virtual. Nah, bagaimana kalau tadi mau memilih kotak yang ketiga? Ya, misalnya tadi yang ketiga kayaknya tadi nggak ada yang pilih, jadi kita pilih aja, kita jawab bersama. Manakah lampiran yang termasuk lampiran? Coba siapa yang bisa? Glosarium, LKPD, pustaka, LKPD, glosarium. Pengayaan. 3 ya. Pengayaan masuk mana? Pengayaan masuk mana, Bu? Enggak, kayaknya masuk pengayaan masuk di komponen inti tuh. Oh ya, jadi cuma 3 ya. Iya. Kita lihat. Ya, benar. Ternyata ibu-ibu semuanya sudah paham mana aja yang komponen informasi umum, komponen inti, maupun lampiran. Kita cek dulu ya hadiahnya apa ya. Kalau misalnya tadi memilih kotak 3. Inilah hadiahnya. Ya, hadiahnya Zong. Untung nggak ada yang milih ya, ibu-ibu. Untung nggak ada yang milih. Ya, kalau Zong tadi disuruh pilih lagi kotak 1 atau 2. Oke. Ya, ibu-ibu, alhamdulillah IHT hari ini kita semua materi sudah kita bahas. Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup. Cukup. Nah, sebelum kita akhiri, saya mau Ibu membuat refleksi, apakah kegiatan hari ini menyenangkan atau tidak? Kalau menyenangkan, acungkan 2 jempol. Kalau sedang, 1 aja jempolnya. Kalau tidak menyenangkan, nggak usah kasih apa-apa. Oke? 1, 2, 3. Oke, terima kasih Ibu-Ibu. Ya, demikian IHT, kegiatan IHT hari ini tentang modul belajar. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini dan yang kita diskusikan hari ini bermanfaat. Ya, Ibu-Ibu, kita sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.